Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Faiza Herunisa, NIM 2018-31171 dari kelas B. Kali ini saya akan membahas mengenai UAS perancangan basis data dengan dosen Pak Hendra Jatnika, Eskom Enkom. Terdapat definisi-definisi dari IRD. Yang pertama, ada IRD atau Entity Relation Diagram adalah salah satu dokumentasi rancangan database yang menggambarkan relasi antar entitas dan atributnya. IRD pada umumnya biasanya digunakan untuk merancang program yang ditulis secara prosedural atau native. Yang kedua, ada IRD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang didesain. Yang terakhir ada entity relationship diagram atau diagram hubungan entitas, merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Selanjutnya ada komponen-komponen IRD. Hal yang harus dilakukan sebelum mengetahui cara membuat entity relation diagram adalah memahami beberapa komponen penyusunnya. Berikut komponen penyusun IRD. Yang pertama ada entitas. Entitas merupakan kumpulan dari objek yang akan diidentifikasi. Saat membuat IRD, biasanya entitas digambarkan dengan simbol persegi panjang. Sedangkan entitas yang dinilai lemah digambarkan dengan menggunakan simbol persegi panjang kecil di dalam persegi panjang besar. Berikut contoh gambar dari entitas dan entitas lemah. Komponen yang kedua yaitu atribut. Semua entitas selalu memiliki elemen atau atribut untuk mendeskripsikannya. Atribut biasanya akan digambarkan dengan simbol elips. Dalam IRD ada beberapa jenis atribut. Contohnya adalah atribut kunci, atribut simbol, atribut multinilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Contoh di bawah ini adalah atribut derivatif, yaitu ada entitas nama mahasiswa dan tanggal lahir, usia. Yang ketiga ada relasi atau hubungan adalah sebuah keterkaitan beberapa entitas yang berasal dari himpunan lain. Relasi biasanya digambarkan dalam simbol belah ketupat. Dalam IRD, relasi atau hubungan dibagi ke beberapa jenis seperti one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Contoh di bawah ini adalah relasi many-to-many antara siswa dan ekstrakurikuler. Jadi maksudnya adalah satu siswa bisa mengambil banyak ekstrakurikuler. Selanjutnya ada garis. Komponen setiap entitas yang ada relasi maka akan diberi sebuah garis penghubung dan juga penjelasan atas relasi tersebut. Garis ini juga memudahkan untuk melihat dan mengetahui flow dari sebuah IRD, sehingga tampak jelas dari mana IRD dimulai dan berakhir. Dari keempat tersebut dapat disimpulkan ini entitas berbentuk persegi panjang, relasi belah ketupat, atribut elips, dan ini adalah garis. Berikut contoh kasus perancangan IRD yang saya ambil, yaitu ada dua entitas, yaitu games dan pengguna games. Entitas yang pertama memiliki atribut kode games, nama game, pengembang, kategori, dan size. Kode game di sini adalah primary key. Dan entitas selanjutnya yaitu pengguna game memiliki dua atribut, kode pengguna dan email. Kode pengguna ini menjadi primary key. Dan di antara dua entitas ini terdapat relasi yaitu unduh yang bernilai one to many. Jadi satu pengguna bisa mengambil banyak game. Berikutnya adalah normalisasi database. Definisi dari normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas. Yang kedua adalah tujuan. Yang pertama, menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Nah, selanjutnya contoh kasus normalisasi database. Nah, di sini ada contoh tabel game sebelum dinormalisasikan.
Jadi di sini ada field kode game, nama game, pengembang, kategori, size, kode pengguna, dan email. Nah, di sini satu kode game ini memiliki dua kategori, musik dan dance. Contohnya ini, Superstar itu musik dan dance. Nah, selanjutnya adalah rancangan normalisasi 1NF. Syarat dari 1NF adalah suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, dilihat dari tabel sebelum dinormalisasikan terdapat grouping data atau di sini pokoknya di 1NF ini harus sama dalam satu baris harus bernilai tunggal. Intinya pada tahap 1NF ini tidak diperbolehkan adanya grouping data atau duplikasi data. Selanjutnya yaitu rancangan normalisasi 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Ketergantungan fungsional itu adalah suatu kondisi di mana satu atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Nah, dari tabel sebelumnya dijadikan 2NF jadinya terbagi menjadi dua tabel. Yang pertama tabel game yang berisi field kode game, nama game, pengembang, kategori, dan size. Dan yang tabel yang kedua adalah tabel pengguna, yaitu tabel kode pengguna dan email. Dan ini dibagi menjadi dua karena terdapat dua primary key yang berbeda, yaitu kode pengguna dan kode game. Setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya terpecah menjadi dua. Intinya pada 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Selanjutnya adalah rancangan normalisasi 3NF. Syaratnya adalah tidak diperkenankan adanya parsial atau transitive dependency dalam suatu tabel. Apa itu transitive dependency? Yaitu ketergantungan secara fungsional suatu atribut kepada atribut lainnya melalui atribut yang lain pula. Sama seperti normalisasi 2NF, masih terdapat tabel game dan tabel pengguna. Nah, pengguna bedanya ditambah dengan tabel unduh. Di tabel game berisi kode game, nama game, pengembang, kategori, dan size. Yang tabel pengguna berisi kode pengguna dan email. Sedangkan tabel unduh yaitu digabungkan dari kedua primary key, yaitu kode game dan kode pengguna. Intinya adalah pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi tergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru, yaitu dalam contoh kasus ini yaitu tabel unduh yang berisi kode game dan kode pengguna. Selanjutnya adalah di sini kita membahas tentang DDL. DDL yaitu Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan mendefinisikan suatu struktur database. Berikut yang menggunakan DDL yaitu create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di dalamnya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom baru. Di sini ada contoh create database, create function, create index, create prosedur, trigger, view, dan tabel. Yang kedua dari name. Perintah ini berfungsi untuk menggantikan nama tabel yang ada, yaitu rename tabel. Yang ketiga ada alter. Perintah alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Mencakup di dalamnya mengubah nama tabel, menambahkan kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Contohnya di sini alter database, function, prosedur, tabel, dan view. Yang terakhir ada drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus database atau tabel. Contohnya di sini drop database, drop function, drop index, prosedur, drop tabel, drop trigger, dan drop view. Ini implementasi DDL dalam kasus contoh yang saya gunakan. Yang pertama itu ada create database. Di sini ada create database DB game. DB game ini adalah nama
dari database yang ingin kita buat. Jika berhasil akan muncul query OK. Selanjutnya ada create tabel. Create tabel di sini itu digunakan untuk membuat tabel. Tabel di sini yang saya akan buat itu adalah tabel game. Jadi tabel game ini dalam kurung berikut adalah field-field yang nantinya akan digunakan. Yaitu di dalam tabel game ada field kode game, varchar 6, berikutnya nama game varchar 30, pengembang varchar 30, kategori varchar 25, size varchar 18, dan ini adalah primary key kode game, yaitu kode game yang akan kita jadikan primary key. Lalu kita titik koma, jika berhasil akan muncul query OK. Selanjutnya ada create user. Create user di sini untuk membuat user baru. Contoh di sini adalah Sinfaiza at localhost identify by 1.45 titik koma. Jika berhasil query OK. Selanjutnya ada rename. Rename di sini adalah mengganti tabel. Contohnya ini di sini mengganti table game menjadi detail underscore game titik koma. Jika berhasil maka query OK. Selanjutnya ada alter. Contoh di sini adalah alter table. Kita akan menambahkan field pada table pengguna game. Jadi alter table pengguna game add menambahkan umur varchar 10. Jadi nanti di dalam tabel pengguna game ini ada field baru yaitu umur. Jika berhasil query OK. Dan yang terakhir ada drop. Drop itu maksudnya menghapus. Di sini contoh menghapus tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membuat tabel download dan ingin menghapus berarti memakai drop tabel download titik koma. Query OK. Selanjutnya ada DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Berikut yang menggunakan DML yaitu yang pertama ada select. Perintah ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan menggunakan relasi. Insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah ini tentu saja bisa dijalankan ketika database dan tabel sudah dibuat. Update. Perintah update digunakan untuk memperbaharui data pada sebuah tabel. Delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Contoh implementasi DML dengan contoh kasus yang saya gunakan. Yang pertama ada insert. Di sini insert into detail game value. Di sini kita masukin data into table game yang berisikan di sini ada kode gamenya. Kita masukkan kode gamenya A02201. Di sini nama gamenya Uno, pengembangnya Metal 163, kategorinya card. Di sini size-nya 371 MB. Titik koma, jangan lupa pokoknya setiap sintaks itu ada titik koma. Kalau berhasil query OK. Nah, selanjutnya ada select. Select ini untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Select bintang ini artinya all. Select all from detail game. Maksudnya ini adalah menampilkan semua data yang ada di tabel detail game. Nah ini kalau all berarti yang muncul adalah semua field kode game, nama game, pengembang, kategori, dan size. Kalau misalnya kita ingin menampilkan hanya kode game dan nama game, jadi sintaksnya adalah select kode game, nama game from detail game. Jadi nanti yang muncul itu hanya kode game dan nama game. Pengembang, kategori, size-nya nggak muncul. Selanjutnya ada update. Update yaitu mengubah. Nih di sini ada contohnya update detail game ini nama tabelnya set kategori dance. Kategori sama dengan dance ini adalah yang mau kita ubah, yang ingin kita ubah.
Dan where, di sini where itu kita masukkan primary key-nya, karena di primary key di detail game itu adalah kode games-nya yang A01201 ini, maka kita tulis itu. Jadi kita akan mengganti kategorinya jadi dance pada data yang ini, kode game ini. Kalau berhasil nanti ada query oke. Selanjutnya adalah delete. Delete ini untuk menghapus. Di sini contohnya untuk menghapus dari table detail game, di mana yang kita hapus itu yaitu primary key yang bernilai kode game A02201. Jadi nanti data kode game tersebut itu akan hilang. Query oke. Nah, yang terakhir ada DCL atau Data Control Language. Data Control Language itu biasa digunakan untuk merubah hak akses, memberi rules, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Berikut yang menggunakan DCL, yaitu yang pertama ada grant. Grant itu perintah digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Hak akses tersebut berhubungan dengan sistem database. Contohnya di sini grant select itu untuk mengambil data, update untuk mengubah data, create untuk membuat data, delete untuk menghapus data. Yang kedua ada revoke. Perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Di dalam ini merupakan kebalikan revoke ini merupakan kebalikan dari perintah grant. Contoh implementasi DML yang digunakan pada kasus yang saya gunakan adalah yang pertama grant. Kita membuat create usernya @sifafaiza@localhost identify by 12345. Jika udah oke, lalu kita grant select on to sifafaiza@localhost. Jika berhasil nanti akan query oke. Jadi ini nanti aksesnya akan ditunjukkan kepada si sifafaiza@localhost ini. Kalau revoke ini berarti sebaliknya akan mencabut hak akses dari sifafaiza ini. Jadi revoke select on from sifafaiza@localhost koma. Jika require oke, maka berhasil. Nah, sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.